Pengembangan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung ternyata menyeret Sekretaris MA Hasbi Hasan. Bahkan informasi yang beredar, Hasbi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan seorang perantara. Lalu benarkah penetapan tersangka Sekretaris MA ini menunjukkan bukti nyata adanya jaringan korupsi di puncak peradilan tertinggi ini? Kita membahasnya bersama dengan mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Tim. Kang Asep, apabila betul bahwa Sekretaris MA Hasbi Hasan ini menjadi tersangka suap, apakah memang ini artinya memang betul semuanya bisa diatur di MA? Ya, sekarang mau nyangkal gimana? Yang pertama di Mahkamah Agung kan dibagi, ada kesekretariatan, ada kepanitraan. Urusan perkara itu di kepanitraan. Ngapain seorang sekretaris sekarang namanya disebut di dakwaan dan kaitannya dengan pihak ketiga. Artinya ada pengurusan perkara. Dan kejadian sekretaris ini kan bukan pertama kali. Dulu kita mengenal namanya Nur Hadi, sekretaris Mahkamah Agung. Ya, bagaimana dia mengurus perkara, memainkan perkara. Lebih fatal lagi, kan? Kalau bicara penegakan hukum, kan kita bicara politik hukum. Politik hukum bicara institusional, prosedural, dan personal. Nah, kalau bicara personal, kita tidak hanya penegakan hukum di politik hukum, tapi kesadaran hukum masyarakat. Nah, ini sekretaris ini kan hakim, cuma dipekerjakan sebagai sekretaris yang urusannya urus administrasi, bukan ngurusin perkara. Kan seharusnya setidak-tidaknya tidak akan muncul di dakwaan, tidak mungkin dijadikan saksi kalau dia nggak ada kaitannya dengan perkara. Jadi ngapain dia ngurusin perkara? Artinya ada sesuatu, apalagi sekarang KPK telah menetapkan siapa-siapa tersangkanya. Dan sering saya katakan ketika Hakim Agung terkena ini ya, nama 2 Hakim Agung, sekarang harus dibuka seluas-luasnya. Faktanya kan tidak hanya sekretaris yang dipanggil, ada mantan wakil ketua Mahkamah Agung, ada mantan hakim agung yang belum datang atau sudah datang, saya nggak tahu, waktu dipanggil kan mereka nggak datang dengan alasan apapun. Artinya perkara tidak hanya di sekretaris yang sekarang melibatkan yang disebut di dakwaan. Saya pikir KPK sebenarnya janji dari Fikri, humasnya ya harus dibuka semuanya supaya terang benderang. Saya katakan tidak mungkin suatu perkara diputus oleh seorang karena majelis itu 3 orang. Terbukti ketika perkara pidananya ada dissenting kan. Apalagi kita bersyukur ya bahwa kita melihat bahwa ada penasihat hukumnya yang berani mengatakan semua dari awal bagaimana proses, kalau kita selama ini mengenal rekayasa kasus perkara. Ini rekayasa kasus ini di Mahkamah Agung saya kira lengkap kan, dari mulai pegawainya, asistennya, panitranya, ya, hakim agungnya baru 2 loh, saya ulang lagi baru 2 loh. Nah, satu lagi sekretaris. Nah, sekarang ada hakim agung juga yang dipanggil. Artinya apa? Semakin teranglah benderang bahwa ada permainan perkara di Mahkamah Agung, dan tidak hanya kali ini kan, dulu juga pernah pemimpinan sebelumnya juga ada kan yang memainkan juga mantan hakim tinggi kan, yang kaitannya dengan saudaranya penguasa negeri ini yang dulu zaman dulu kan. Artinya apa? Bahwa perkara di Mahkamah Agung tidak pernah selesai. Karena apa tidak selesai? Tadi ya, penegakan hukum itu karena apa? Karena lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusianya itu sendiri versus ya pengacara yang tahu hukum dan pengacara yang tahu koneksi. Lengkap di perkara ini. Maka saya pikir KPK harus membuka aib ini karena kejadian tidak sekali 2 kali kan. Ya, Kang Asep, kalau memang sebelumnya Nur Hadi, Sekretaris MA juga terjerat kasus suap, apakah ini artinya sebetulnya Sekretaris MA inilah pengatur ataupun otak kepengurusan perkara dalam MA? Ya, tadi saya katakan kan seharusnya sekretaris ngurus administrasi, ngurus umum, ngurus surat, ngurus gedung gitu, bukan ngurusin perkara. Kalau ngurus perkara itu panitra, itu lebih logis. Tapi kan lucu. Dan sekarang nggak mungkin kan KPK memanggil disebut dakwaan. Apa hubungannya dengan perkara? Kalau dia nggak memainkan perkara kan, ya, sederhana. Dan ini kan sudah ada jurisprudensinya Nur Hadi, ya. Dan kaitannya kan beberapa perkara yang sekarang nggak menunggu perkara pencucian uangnya. Apalagi sekarang kaitannya lengkap. Kalau dulu kan hakim agungnya nggak ada. Sekarang hakim agungnya 2, kena OTT lagi kan, berkembang lagi. Oke, baik. Kang Asep, menurut Anda inisiatif untuk melakukan penyuapan itu sebetulnya datangnya dari siapa? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali di Prime Time News. Kang Asep, menurut Anda inisiatif untuk melakukan penyuapan pertama kali itu datang dari siapa? Kalau yang nyuap pasti bisa dari penyuap atau yang disuap minta. Ini karena apa? Karena lemahnya kualitas integritas SDM. Jadi Mahkamah Agung itu kan penempatan pejabat tertentu ya karena ikatan-ikatan emosional tertentu sehingga lemah. Kalau dia kuat integritas, intelektualitas, tidak mungkin dia minta. Ya, tidak mungkin minta disuap, pasti akan nolak. Kita mengenal beberapa
Hakim Agung. Misalkan kita sebutlah Sunarto itu wakil ketua Mahkamah Agung dikenal, siapapun mengenal, Pak, orang akan berani. Dia tidak mungkin meminta karena orang tahu karena kejujuran, keberanian dan kebersihannya. Satu. Kedua, ya, segera karena masyarakat mencari kasus itu bukan mencari keadilan tapi mencari kemenangan, bukan ingin benar tapi ingin menang. Nah, ketika ingin benar, ingin menang, dua-duanya bisa. Ini kebetulan nawarkan, ya, ini minta, ya masuk. Atau juga si penyuap menggoda pihak-pihak itu, baiklah Pak, menanginlah Pak, dan sebagainya, ya. Atau juga ya si penegak hukumnya ya minta. Nah, kebetulan kan udah ada kenalan-kenalan tadi, ikatan masa tertentu, jadi pejabat tertentu, ya, si pencari keadilannya kenal, ada kayak salah kasus, ya, minta perkaranya, majelisnya ini, inginnya ini, itu. Jadi bisa salah satu, bisa kedua belah pihak. Tapi kembali, sering saya katakan, ya, katakanlah sekarang penegak hukumnya, hakimnya minta. Kalau pencari keadilan tidak ngasih, pasti perkara diputus. Ini masalahnya kan, udah oknum penegaknya lemah integritas, minta duit, ya. Mending minta duit kan, kalau pernah ada kasus di Bandung kan minta yang lain-lain kan. Nah, tambahan lagi itu yang lebih lucu lagi kan, minta segala macam. Nah, kebetulan pengacaranya juga, pihaknya juga ingin menang, ya, bukan ingin benar, bukan mencari keadilan. Kebetulan klop. Dan ini kan tidak sekali ternyata perkara yang diputus yang perkara ini kan. Makanya saya bilang, bagaimana sekarang ya menyelesaikan persoalan ini? Ya, ada persoalan ini itu bahwa penegak-penegak hukum di Mahkamah Agung itu ya memang betul yang penegak hukum yang agung, termasuk tadi panitranya, sekretarisnya, ya pejabat-pejabatnya. Jangan karena ikatan emosional, karena kedekatan tertentu, ya harusnya ya betul-betul mereka orang-orang yang profesional dan fungsional. Kalau mereka profesional fungsional sebagai penegak hukum, siapapun ya sesuai prosedur, tidak akan mungkin terjadi. Ya katakanlah digoda, tapi kalau mereka sekelas Pak Narto, sekelas Nugroho, sekelas Dwiarso, saya pikir nggak akan kena. Tapi ini karena kelas-kelasnya, coba bayangin, orang sekretaris tadi juga hakim loh yang mau dipekerjakan, kok bisa nggak ngatur perkara ya? Lucu gitu kan. Apalagi sekali lagi berkali-ulang ya, saya berharap KPK membuka terus supaya ini ya menyelesaikan ke akarnya, dan aibnya harus diselesaikan. Kalau enggak, penyelesaian selalu yang meminta dan yang menawarkan akan terjadi. Selamanya itu akan terjadi. Kalau kasus ini akan terus terulang dan berpulang pada integritas hakim, apakah ini artinya bahwa tidak akan ada sistem pengawasan yang bisa mencegah 100% penyuapan yang terjadi di MA? Ya, makanya sekira kan sering saya katakan sekarang skala prioritas ya yang harus selesaikan di kelembagaan Mahkamah Agung ini. Kemudian saya salah satu anggota untuk reformasi peradilan ya. Nah, sekarang harus ada perbaikan sistem hukum, pengembangan sistem hukum. Di antaranya gini, ya, bahwa semua putusan itu ya bagaimana partisipasi publik dilibatkan, adanya anotasi, ya sekali lagi anotasi, eksaminasi. Jadi publik mengeksaminasi, tapi kita tanpa mengurangi kemerdekaan mereka memutus perkara. Sekarang kan ketika ada putusan selalu mengatakan silakan upaya hukum, karena kebebasan hakim. Tapi kalau kebebasan hakim di belakangnya ada ya tadi hal tertentu, saya kira ini akan berulang. Maka sekarang perlu bagaimana sekarang IT peningkatan kepatuhan hukum tidak hanya ditutup kepada masyarakat, termasuk penegak hukumnya. Kalau penegak hukum di tingkat Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, mahkamah penerapan hukum terakhir, badan benteng terakhir, ya sekarang bisa ditembus karena mereka tidak mau dirubah sistemnya, tidak mau berubah budaya hukumnya, tidak mau berubah struktur hukumnya, apalagi masalah struktur tetap seperti begitu ya selamanya akan terulang. Maka saya setidaknya paling gampang sekarang adanya keterbukaan di bawah. Hanya ketika daftar PTSP. Tapi kalau di Mahkamah Agung kan bisa bayangin seorang pengacara itu ya yang ada kasus ini bisa ketemu beberapa dan tidak hanya sekali dua kali. Artinya ada apa? Ya tadi kualitas SDM ya yang memang salah penempatan. Kedua, ya sudah mindsetnya, udah wataknya sejak apa yang nggak bisa dirubah karena pikirannya cuma duit gitu kan. Kapan mereka berpikir untuk keadilan? Dan mereka tidak pernah kapok. Makanya sekarang harus ada sekarang bagaimana pengembangan IT untuk mengembangkan ya putusan-putusan ini bisa diakses oleh masyarakat sudah lebih tahu karena ada keterbukaan, sehingga ketika mereka bermain akan ketahuan minimal ketika putusan-putusan ini jalan ya sekali lagi tidak bisa dimainkan. Kalau sekarang putusan bisa diatur majelisnya siapa yang memutus keinginan siapa. Karena tadi IT tidak berkembang di Mahkamah Agung, orang tidak tahu sampai sejauh mana putusan dengan dalih peradilan mengatakan ini kebebasan hakim, ya kemerdekaan hakim,
ya selamanya akan terulang. Oke, Kang Asep terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Kang Asep.